Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Wirid Official. Jadi pada kesempatan kali ini di hari Ahad pagi ini, subuh ini, kita akan membahas soal cara mengatasi marah dalam Islam atau cara menghilangkan marah ketika kita dalam kondisi emosi dengan seseorang atau siapapun. Jadi teman-teman, sebenarnya ada poin penting yang harus kita pahami, kenapa kita marah dan kenapa kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, ini akan kita bahas teman-teman, baik dengan dalil maupun dengan pendapat dan pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Wirid Official. Jadi bicara soal marah dalam Islam, kita buka dulu dengan salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Poinnya di sini ada pada kedua ayat ini sebenarnya. Jadi bagi seorang yang dalam kondisi marah, kondisi tidak dalam kondisi apa yang diinginkan oleh ajaran Islam, maka kita diperintahkan untuk bersegera pada wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jadi untuk bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang marah kemudian memaafkan orang lain, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya perbuatan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berdasarkan perjalanan hidup saya pribadi selama 40 tahun ini, jadi kurang lebih sudah hampir 40 tahun hidup, menilai bahwa sebenarnya pada saat kita dalam kondisi marah, cara mengatasi marah dalam Islam sebenarnya sangat beragam, disampaikan mulai dari iming-iming surga dan lain sebagainya. Tapi ada poin penting yang harus kita jawab di sini dan harus saya share kepada teman-teman semua kenapa kita marah. Yang pertama, marah itu disebabkan karena sifat sombong kita. Jadi terkadang kita sangat mudah marah, itu sebenarnya karena ada faktor kesombongan di dalamnya. Saya berikan contoh, misalnya seorang raja misalnya yang membentak budaknya atau bawahannya atau apapun itu, si budak itu biasanya tidak akan marah sama sekali, sekalipun bahkan hampir setiap hari mendapat perintah, mendapat perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Si budak tersebut biasanya akan tetap nurut, akan tetap biasa-biasa saja, tidak akan marah. Itu biasanya disebabkan karena dia tidak punya rasa sombong dibanding dengan posisinya sebagai seorang budak dengan raja. Nah, kenapa kita dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita berhadapan dengan orang lain itu mudah marah? Salah satu penyebabnya adalah karena kita punya sifat sombong dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita harus diperlakukan sebaik mungkin. Kalau ada orang yang tidak bisa berbuat baik dengan kita, maka kita kemudian marah. Itu sebabnya adalah sifat sombong dalam diri kita. Terlebih lagi misalnya kita sudah sekolah jauh lebih tinggi dari dia, kita berpendidikan, atau kita punya harta yang lebih tinggi, maka kedudukan, harta, status sosial kita saat ini terkadang membuat sifat sombong itu semakin tinggi pada diri kita, sehingga sedikit saja kita dihina orang lain, bahkan secara logika, misalnya si orang tersebut lewat dekat kita kemudian menatap kita, secara logika itu tidak ada efeknya sama kita, tapi karena sifat sombong yang ada dalam diri kita, maka kita kemudian mudah marah, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita kemudian marah. Dan solusi mengatasi marah dalam hal ini maka sebenarnya menurunkan ego kita dan lebih realistis lagi. Jadi teman-teman, ketika marah, realistis lagi bahwa ketika orang misalnya kita datang di suatu tempat, kemudian ketika begitu kita datang orang itu langsung pergi, dalam hati kita berburuk sangka bahwa orang itu sebenarnya tidak senang dengan kita dan kemudian kita marah.
Kalau kita bisa secara rasional menyikapi semua keadaan tersebut, sebenarnya kita tidak akan marah. Contoh sederhana seperti yang saya ungkapkan tadi, misalnya teman-teman lagi ada orang yang duduk kemudian ikut duduk di sampingnya, kemudian orang itu langsung pergi dan kita merasa tersinggung. Coba berpikir secara rasional, misalnya teman-teman, apa yang kurang dengan diri kita kalau kita ditinggal orang misalnya. Dalam ajaran Islam, seorang muslim itu tidak akan pernah sendiri selama dia berzikir. Kalau kita menggunakan dalil-dalil itu, kemudian kita rasional bahwa tidak ada efeknya sama sekali ketika kita ditinggal orang lain, itu tidak ada, maka kita mampu mengatasi sifat marah kita, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah marah adalah ilusi. Jadi teman-teman, perlu disampaikan bahwa kita turun ke dunia ini, jadi manusia diturunkan dari surga ke dunia untuk hidup bermasyarakat. Itu diberikan satu cobaan, salah satunya adalah marah. Tapi teman-teman harus tahu bahwa marah itu ilusi. Jadi ketika kita marah, sebenarnya kita dalam kondisi berada dalam dunia ilusi. Kita diuji dengan sesuatu yang secara logika itu sebenarnya tidak bisa membuat kita marah kalau kita sadar bahwa kemarahan kita itu adalah hanya sekedar ilusi. Contoh sederhana misalnya ketika kita berpapasan dengan orang, kemudian orang itu tidak menegur kita, tidak menyapa kita, lalu kemudian kita marah karena menganggap bahwa orang tersebut sombong. Teman-teman, kalau kita mau lepas dari dunia ilusi, kita berpikir bahwa entah kita ditegur orang atau tidak, kita tidak ada kurangnya sama sekali, tidak ada ruginya sama sekali, jalan saja, happy saja. Bahkan kalau dia yang lewat di lain waktu, kita yang lebih dulu menegurnya, sebenarnya kita lepas dari dunia ilusi. Kenapa kita katakan marah adalah dunia ilusi? Karena pada dasarnya secara rasional itu tidak ada efeknya pada diri kita, tapi kemudian kita marah. Ketika kita bisa lepas dari dunia itu, kita bisa berpikir secara rasional bahwa kemarahan kita sebenarnya tidak ada dasarnya. Secara fakta itu tidak ada pengaruhnya sama kita. Kalau kita bisa memahami itu dengan baik, maka kita bisa tahu cara mengatasi marah ketika kita dalam kondisi marah. Kemudian yang ketiga adalah marah karena kita tidak hidup. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Jadi Islam itu mengajarkan kita bahwa orang yang tidak berzikir itu sama dengan orang yang mati. Orang yang berzikir itu adalah orang yang hidup. Nah teman-teman, ketika kita dalam kondisi marah, yakin bahwa kita lupa dengan Tuhan, kita lupa dengan posisi kita sebagai seorang manusia. Jadi sebagai contoh, dalam kondisi kita marah, diam, kita pada saat itu sebenarnya yang kita pikirkan adalah musuh kita, yang kita pikirkan adalah kelakuan orang yang menghina kita beberapa detik yang lalu. Kalau kita berzikir, maka dalam Islam kita dikatakan hidup karena pada saat berzikir itu kita fokus pada kehidupan kita di detik itu, di menit itu. Sehingga ketika teman-teman tidak berzikir pada waktu itu dan kemudian yang dipikirkan adalah hal-hal yang terjadi beberapa menit sebelumnya, beberapa detik sebelumnya, maka kita dalam kondisi tidak hidup secara sesungguhnya sebenarnya. Jadi kita tidak hidup karena kita hidup di masa lampau, entah itu di detik yang lalu, entah itu di menit yang lalu. Jadi teman-teman, kalau kita dalam kondisi berzikir, maka apa yang terjadi di menit yang lalu, di detik yang lalu itu bisa kita tinggalkan, bisa kita fokus pada mengingat Allah. Jadi bayangkan teman-teman, ketika kita dihina, direndahkan beberapa detik yang lalu, beberapa menit yang lalu, pahami bahwa di detik ini, di saat ini, kita tidak dalam mengalami masalah apapun. Entah itu hinaan itu seburuk apapun, kalau kita melepaskan itu semua bahwa kita hidup di detik ini, maka kita akan bisa menghilangkan amarah kita. Yakin bahwa penghinaan itu seberat apapun, kalau kita merasa hidup di detik itu, tidak memikirkan apa yang sudah terjadi di beberapa menit sebelumnya, maka pada dasarnya dalam Islam kita disebut hidup karena kita berzikir kepada Allah yang sebenarnya inti dari kehidupan kita. Jadi intinya di poin ketiga ini adalah hiduplah di detik itu, jangan pikirkan apa yang terjadi sebelumnya, seberat apapun itu.
Pikirkan bahwa saat ini kita duduk tanpa ada kata-kata yang masuk di telinga kita, tanpa ada hinaan lagi, sekalipun itu baru terjadi beberapa detik sebelumnya. Jadi itu poin penting di bagian ketiga ini. Dan yang terakhir adalah marah adalah cobaan. Jadi teman-teman, dalam hadis disebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah dan bagimu adalah surga. Jadi kalau teman-teman merasa marah, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, siapapun orangnya yang menghina kita, merendahkan kita, maka sebenarnya pada saat itu juga kita dalam kondisi mengalami cobaan. Karena kita harus yakin bahwa tidak ada di dunia ini sedikit pun seremeh-temeh apapun itu terjadi bukan karena kehendak Allah. Jadi semua terjadi karena kehendak Allah, maka itu adalah cobaan. Bisa jadi itu karena ingin menguji kita dan mengangkat level keimanan kita kepada Allah. Kalau kita tidak marah pada detik itu, pada saat itu, maka kita terbebas dari cobaan tersebut dan Allah mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi lagi. Dalam hadis lain disampaikan bahwa barang siapa yang dalam kondisi marah, yang boleh melampiaskan kemarahannya tapi dia menahan kemarahannya, maka nanti kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kebebasan kepada orang tersebut untuk memilih bidadari yang ia sukai. Intinya apa teman-teman? Ketika kita dalam kondisi seperti itu, ketika kita marah, menahan diri, dan tips yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mengganti posisi kita pada saat itu. Kalau kita dalam posisi duduk, boleh berdiri atau tertidur, atau dalam posisi berdiri boleh duduk atau tidur. Dengan kondisi seperti itu kita bisa mengatasi marah yang kita alami. Jadi teman-teman, ada banyak sebenarnya tips solusi untuk memahami bahwa marah itu adalah ilusi, marah itu adalah cobaan. Tapi yang jelas dari 4 poin yang kita sampaikan, kalau teman-teman bisa praktekkan ini, maka dihina sekeras apapun, merasa hidup di detik itu dengan cukup mengingat Allah, maka itu akan selesai. Dan menghilangkan sifat sombong kita, hilangkan bahwa kita pernah belajar, pernah punya ijazah S1, S2. Sebenarnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena dalam Islam yang dinilai adalah ketakwaan. Ijazah, status sosial, dan lain sebagainya itu hanya pelengkap saja yang sebenarnya juga bagian dari cobaan dalam hidup kita. Oke teman-teman, Wirid Official ini adalah video pertama kita soal wirid yang kita bahas. Terkait Gusbahah juga nanti akan tetap kita bahas, tapi mungkin kita akan lebih fokus di video-video soal wirid, doa, zikir, terutama untuk sholawat. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya mau menyampaikan slogan utama kita dalam channel ini. Tetap fokus, kejar sholawat 1000 kali sehari, dan raih keberkahan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.